Semangat. Sekali lagi masih semangat. Siraman jasmaninya udah selesai belum tuh? Belum selesai. Kalau semangat ayo jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ini mulutnya lagi keisi ya, sama siraman jasmani ya. Coba disebut nama Nabi harus diapain? Disolawatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu dewan guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Seman 1 Babelan. Ibu, Ibu Kepala Sekolah Seman 1 Babelan yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Woro Sawitri MPD. Kita doain panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Komite, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Zaini Hanafi MPD. Para ibu-ibu, bapak-bapak dewan guru, para anak-anak sekalian yang insya Allah semua yang hadir akan dicintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya pesan 3 hal nih ya. Halo, berapa pesannya? Pengen sukses? Pengen banget apa pengen aja? Yang pengen sukses tunjuk tangan. Saya doain sukses semua. 3 kunci sukses. Catat ya. Saya bawa hadiah. 1 hadiahnya buat kepala sekolah. Ya, Masya Allah. Kedua, nanti di akhir saya kasih 2 pertanyaan. Yang bisa menjawab saya kasih hadiah dari saya. Simak makanya ya.
Para bapak dan ibu dewan guru, para anak sekalian, tema kita kali ini cinta sholawat. Sebelum saya sampaikan 3 poin ini, mari sama-sama majelis maulid Nabi kita bersolawat bersama. Niatin sholawat ini ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Niatin sholawat ini agar kesulitan-kesulitan kita semuanya Allah berikan kemudahan. Punya nggak kesulitan? Pasti ya. Karena itu ayo yang sudah makan kita sholawat dulu ya. Bareng-bareng kita bersolawat. Tahu sholawat nariyah? Tahu? Coba. Allahumma salli kamilatan. Ayo yang belum buka suaranya. Ala sayyidina tanhalu bihil uqadu. Ayo semangat. Wa tuqadha bihil hawaiju. Sebelah sini suaranya nih. Wa husnul khatimi. Sebelah sini. Biwaji wa ala alihi fi kulli wa nafasin bi'ad. Belum kelihatan cintanya kepada sholawat, belum semuanya bersolawat. Coba sekali lagi, buktikan bahwa kita umat Rasulullah yang cinta dengan apa? Sholawat. Coba yang kompak. Semakin sering bersolawat maka Nabi akan datang. Ya, coba sekali lagi. Allahumma, yang kompak, kuat. Kamilatau taman ala sayyidina niladi tanhalu. Ayo semangat. Fariju bihil qurabu bihil hawaiju bihir ghaibu wa husnul wa yustasqal biwajhil karim. Yang kompak. Lamhati wa nafasin kulli ma. Para bapak dan ibu sekalian, nih ya, catat yang 3 hal kunci sukses. Saya mengulang tausiahnya Ustazah Halimah Idrus. Kata beliau apa?
Dua hal yang jangan engkau tinggalkan. Berapa? Dua hal jangan engkau tinggalkan. Satu, sholawat. Sholawat apa sholat? Sholat dan sholawat. Dua, ya. Kenapa jangan tinggalkan sholat? Sesibuk apapun, serepot apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Sering nggak di sini ninggalin sholat? Bahaya nih, bahaya. Ya. Apa kata beliau? Kalau Anda berani tinggalkan sholat, berarti Anda berani tinggalkan Allah. Padahal Allah Maha Penentu hidup dan mati kalian. Pengen sukses sekolahnya, pengen? Kata Allah, wasjud waqtarib. Banyakin sholat, banyakin sujud, dan dekatkan Allah. Kunci sukses. Ya. Jadi kalau kalian sering tinggalkan sholat, berarti sudah berani tinggalkan Allah. Padahal hidup dan mati kita sangat tergantung ketentuan Allah. Maka kata beliau, kalau sholatnya benar, pasti hidupnya benar. Kalau hidupnya benar, pasti semua amal yang lain ikut benar. Kalau amal yang lain benar, pasti orang itu matinya benar. Kalau matinya orang itu benar, pasti dia akan ketemu dengan orang yang paling benar di dalam surga, yaitu Rasulullah. Pengen nggak masuk surga bersama Nabi? Nabi Muhammad disebut Ashraful Anbiya, Nabi yang paling mulia, A'zamul makhlukat. Nabi Muhammad makhluk yang paling agung. Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Nabi Muhammad manusia yang tidak pernah salah, tidak pernah berbuat maksiat. Nabi Muhammad adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Buat kita umat Nabi Muhammad, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat penentu kehidupan kita baik atau buruk. Nih dengerin ya, di ujung nanti ada kuis. Coba saya tanya, ada berapa jumlah nabi dan rasul? Nabi pertama siapa? Nabi kedua? Nabi kelima? Nabi ke-10? Nabi yang ke-25? Ilokan, ke-25 nggak tahu juga ya. Jadi Nabi dan Rasul yang perlu wajib kita ketahui ada 25. Tapi Nabi dan Rasul yang tidak wajib kita ketahui ada berapa? Ada berapa? Banyak kan, ada jumlahnya. Coba yang tahu tunjuk tangan, langsung saya kasih hadiah. Nabi dan Rasul yang tidak wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa? Oke, yang kacamata. Siapa namanya, Neng? Masya Allah.
Berapa? 124.000. Itu nabi dan rasul apa nabi aja? Yang saya tanya nabi dan rasul. Siap? Berapa? 315. Ada lagi? Oke? Oke? Masya Allah, langsung saya kasih hadiah, ya. Ya. Mau maju apa saya yang ke depan? Mau maju apa saya yang ke depan? Nah, Masya Allah, Masya Allah. Oke. Nah, ini baru anak Seman 1 Babelan nih. Ya. Siapa namanya, Neng? Gina, dari mana Gina? Dari sekolah. Tinggalnya? Tinggalnya di PGH. PGH. Saya kasih ya. Tadi salam literasi ya, Ibu Kepala Sekolah ya. Nah, ini buku saya. Jadi kalau Anda ingin beruntung, di sini baca bukunya. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi, saya ulangi, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui 25. Nabi dan Rasul yang tidak wajib diketahui, satu riwayat 1313 atau 3115. Tapi Nabi aja seperti yang disebutkan Ananda tadi, 124.000. Oke. Jadi pesan Ustazah Halimah yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Apapun profesi kita, lagi ngapain pun, sesibuk apapun, kalau Allah bilang Allahu Akbar. Ini saya tanya nih, semuanya akan mati nggak? Mau pengen cepat apa lambat? Ya. Mau buru-buru apa belakangan matinya? Coba. Ketika nanti kita di alam kubur, ditanya enggak sama malaikat Munkar dan Nakir? Ditanya enggak? Pertanyaan pertama apa? Marrabbuka. Kalau orang yang rajin sholat, sholatnya enggak pernah ditinggal, ketika kita mati masuk ke liang kubur, Munkar dan Nakir mengajukan pertanyaan, Marrabbuka? Jawabnya Allahu Akbar. Gampang apa mudah? Buat siapa? Buat orang yang selalu sholat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat dialah amal yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nanti kalau kamu di depan Allah, bukan pernah ranking 1 enggak? Bukan. Pernah punya mobil berapa? Bukan. Pernah jabat apa? Bukan. Tapi yang ditanya catatan sholat. Kalau sholatnya baik, waqad aflaha wa anjaha. Ini janji Nabi. Orang yang sholatnya bagus, orang yang sholatnya rapi, maka orang itu pasti sukses dan berhasil. Ada yang punya utang sholat. Ada yang punya utang sholat. Nih, satu lagi pertanyaan saya, ya, berapa rakaat jumlah rakaat sholat sunat rawatib yang muakkad? Saya ulangi, berapa sholat sunat rawatib yang muakkad? Berapa? Sini 12. Iya sini. Kamu bilang 12 tadi. Ayo. Ada yang bisa? Berapa tadi? 12 sini. Mana sih mic-nya? Halo 1 2. Sini Neng.
Saya mau kasih hadiah saya. Oke. Sholat sunat rawatib ada berapa rakaat tadi? 12. 12. Coba sebutin yang 12. 2 rakaat sholat subuh. Sholat subuh. Sunnah, bukan wajib. Ada yang tahu? Yang 12 rakaat? Mana? Oke, sini maju. 12 rakaat sunnah rawatib. Ayo cepat. Ada yang tahu? Mana yang tahu? Sini, maju. Yang merasa tahu langsung maju. Ayo maju. Oke, tenang. Kita cek dulu. Masih banyak kesempatan. Ayo. Sebutin yang 12 rakaat. Ngadep sana. Iya betul. Ngadep sana. 12 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Sesudah zuhur 6. 2 rakaat sebelum asar. No. Ada lagi. Maju aja. Ayo maju. Nih, oke yang lagi. Oke. Udah, silakan duduk ya. 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah asar. Mana sebelum asar? Sebelum asar. No. Ada lagi. Sini Neng maju. Cepat. Udah, jangan ragu-ragu maju. Dulu sebentar ya. Ayo, cepat. Qobliyah subuh. Terus zuhur qobliyah juga. Qobliyah zuhur ini berapa? 2, 4. Ba'diyah zuhur 6. Terus habis itu asar qobliyah. No. Enggak ada. Ini Tong, ayo. Sini panas. Ayo. 2 rakaat qobliyah Subuh. 2 rakaat qobliyah zuhur. 4. 2 rakaat ba'diyah zuhur. 6. Terus 2 rakaat ba'diyah maghrib. 8. 2 rakaat qobliyah isya. No. Ada lagi. Ya, ayo. 2 rakaat qobliyah subuh. Iya, 2. 4 rakaat qobliyah subuh. Ulangi. Ulangi. 2 Rakaat qobliyah subuh. 4 rakaat qobliyah zuhur. 6. 4 ba'diyah zuhur. Berapa? 6 sama 4 berapa? No. Sorry. Ayo. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 10. Kan 12. Ini yang cowok. Sebentar. Yang cowok sini, yang cowok. Sebentar. Iya, cowok bener. Ayo. Sebelum subuh. Sebelum zuhur Berapa? 2. Sesudah zuhur 2. 6. Sesudah maghrib 2. 8. Sesudah isya 2. 10. Kan 12. Iya, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2. 2 rakaat sesudah zuhur. Iya, 6. 2 rakaat setelah maghrib. 8. 2 rakaat sebelum isya. No.
Udah terakhir ya, terakhir. Jangan apa yang nggak bisa. Ayo. 2 rakaat sebelum subuh, 4 Ya. rakaat sebelum zuhur, Ya. 2 rakaat sesudah zuhur, Ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 Ya. rakaat setelah isya. Masya Allah. Mana bukunya? Nah. Ya, oke. Anda yang beruntung. Mana fotonya nih? Masya Allah. Nah, sukses ya. Amin, Nah. amin ya Allah. Oke. Amin. Langsung dah sujud syukur dia. Dapat buku saya dia. Oke. Apa kata Rasulullah? Siapa orang, dengerin. Siapa orang yang bisa mengerjakan sholat sunat rawatib setiap hari 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Orang ini dibangunkan rumah di surga. Tuh. Jadi kalau kalian nanti pulang kampung ke akhirat, udah punya rumah, udah punya kafling, kuncinya lakukan 12 rakaat rawatib muakkad. Ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Tuh, kalau pengen dapat apa tuh? Rumah di surga. Pesan pertama dari Ustazah Hajah Halimah Idrus, jangan pernah tinggalkan sholat. Pesan yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholawat. Karena orang yang sering bersolawat, maka dialah yang paling dekat dengan Nabi. Orang yang sering bersolawat, maka Nabi akan kenal dengan dia. Pengen nggak dikenali Nabi? Kita ini siapa? Kita makhluk yang banyak dosa, sering berdusta, sering nyakitin orang, sering melawan orang tua, sering menzolimi temannya, sering berbuat maksiat, berbuat dosa. Rasanya berat. Nabi kenal dengan kita. Tapi dengan hadir di majelis maulid kayak gini, Nabi datang, Nabi melihat siapa di antara umatnya yang suka bersolawat. Ya, kenapa? Karena Nabi akan datang memberikan syafaat ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan. Makanya ibu-ibu kan sering bilang ya, kalau lagi jalan niat ada alfat, gue solawatin aja. Nah gitu ya, gue solawatin aja. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dengan sholawat kesulitan-kesulitan orang itu akan Allah berikan kemudahan. Nih, anak-anak sekalian saya ceritain. Dulu ada seorang pemuda, dia naik kuda. Dengerin, dia naik kuda, kudanya ngamuk, susah dikendalikan. Ya, pokoknya kudanya brutal, sampai-sampai itu kuda masuk ke pekarangan rumah raja. Udah masuk ke dalam pekarangan rumah raja, kuda itu masih tetap ngamuk, sehingga mengicak anaknya raja. Anak raja kena amukan apa? Kuda. Sampai mati. Jadi anak raja itu mati keinjek kuda. Pengawal-pengawal raja langsung berdatangan bahwa melihat anaknya yang masih belia, yang masih kecil, keinjek kuda, mati. Dilaporin ke hadapan raja. Raja,
anak kamu meninggal karena terkena serangan kuda yang ngamuk dari pemilik anak muda. Kira-kira anak-anak sudah ngebayangin apa reaksi raja? Reaksi raja apa? Marah besar. Kata raja, bawa kemari itu anak muda, bawa ke depan saya. Kira-kira nih anak muda itu diapain sama raja? Diapain? Ketika anak muda sampai ke depan hadapan raja, dalam hati anak muda, pokoknya kalau gua nggak dihukum gantung, mati atau dipenjara seumur hidup. Udah ketakutan, dia diam. Kemudian ketika ketemu dengan sang raja, rajanya tidak emosi, rajanya tidak marah-marah, rajanya diam, santun. Kata raja, hai anak muda, engkau yang telah membuat putra saya meninggal. Iya sang raja. Kenapa bisa terjadi? Karena kuda saya ngamuk. Tidak ada unsur kesengajaan raja. Kata raja, kamu ini tukang sihir ya? Bukan raja, bukan. Saya bukan tukang sihir. Nggak mungkin. Kamu pasti tukang sihir. Karena kamu telah menyihir saya. Dari saya yang marah-marah, dari saya emosi, tetapi saat saya bertemu kamu, saya tidak lagi marah-marah. Apa yang kamu lakukan sebelum kamu masuk ke dalam ruangan saya? Kata anak muda apa? Ketika saya mau masuk, karena saya takut sekali, takut dihukum mati, takut dipenjara seumur hidup, saya bernazar. Kata anak muda, saya bernazar, ya Allah, saya nazar, kalau saya tidak dihukum, saya selamat dari murkanya sang raja, ya Allah, saya nazar, saya mau bikin acara maulid Nabi. Tuh, baru rencana mau bikin maulid Nabi, kesulitannya sudah Allah berikan keselamatan. Cerita ini ditulis dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fikih, bab walimah. Nah, silakan nanti dicek di Google. Ya, artinya apa para hadirin sekalian? Orang yang baru mau pengen bikin acara maulid saja, sudah Allah kasih keselamatan dan kemudahan. Apalagi buat kita yang setiap hari selalu bersolawat. Nih anak-anak nih, pengen mudah belajarnya, pengen gampang ilmu masuk ke dalam otak kita, pengen ilmunya manfaat, cita-citanya Allah bukain jalan. Setiap hari sholawat kepada Nabi minimal 100 kali, minimal. Kalau pengen segala kesulitan kita Allah berikan kemudahan. Jangan pernah tinggalkan sholawat. Kelebihannya apa Bapak Ibu sekalian? Sholawat ini perintahnya langsung dari Allah. Allah nyuruh sholat, to the point. Wa aqimus sholat. Jadi to the point kita yang disuruh sholat. Allah nyuruh puasa, to the point kita yang disuruh puasa. Allah nyuruh kita sedekah, to the point Allah langsung nyuruh kita sedekah. Tapi beda dengan sholawat. Allah nyuruh sholawat, Allah lebih dulu melakukan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Tuh, 2. Yang ketiga terakhir. Catat ya, ada 3 poin. Yang ketiga, agar kamu sukses, agar kamu berhasil, hidup kamu dilindungi, miliki ilmu. Miliki ilmu. Ya. Ini baru SMA, masih panjang perjalanan kamu.
Apa kata Imam Ali? Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjaga kamu. Ilmu itu yang akan melindungi kamu. Semakin kamu punya ilmu, maka hidup kamu akan semakin terjaga oleh ilmu itu. Pengen sukses, miliki ilmunya. Pengen masuk surga, miliki ilmunya. Maka ada makalah mengatakan apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu pengen kuasai dunia, maka miliki ilmunya. Wa man aradal akhirah, kalau kamu pengen kuasai itu akhirat, dunianya senang, akhiratnya senang, fa'alaihi bil ilmi, maka miliki ilmu. Wa man aradahuma, pengen dua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Oleh karena itu anak-anak sekalian ya, jangan pernah bosan mencari ilmu. Apa yang disampaikan guru kita biar masuk. Kuncinya apa? Ketika belajar harus punya wudhu. Nih anak sekalian nih, kalau ilmu yang dicari pengen masuk, meresap, nggak pernah hilang, ingat terus apa yang disampaikan oleh guru kita. Ketika belajar harus punya wudhu. Kenapa? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wal wudu'u nurun. Wudu itu cahaya. Fayazdadu ilmin binuril wudu. Maka ilmu itu akan bertambah dengan cahaya wudu. Ya, ini anak-anak sekalian besok nih, pengen tambah ilmunya, pengen gampang dapat ilmunya, pengen cepet paham ilmunya, maka sinari ilmu itu dengan cahaya wudu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wal wudu, wudu itu cahaya. Fayazdadu ilmi, maka ilmu itu akan bertambah binuril wudu. Dia akan bertambah dengan cahaya wudu. Tuh, pesan saya ada 3 ya. Pengen sukses, mulai yang kecil-kecil. Apa yang kecil itu? Berwudu. Berwudu itu bagian dari sunnah Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka ikuti sunnahnya. Gak usah yang berat-berat, gak usah yang besar-besar. Kalau yang besar sunnah Nabi, kita rasanya berat, gak mungkin bisa melakukan seperti Nabi. Apa sunnah Nabi yang berat, yang gede? Salat malam setiap malam kaki apa bengkak. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Berat buat kita. Tapi kita lakukan sunnah Nabi yang kecil, yang ringan. Tapi pengaruhnya buat diri kita, buat yang kita sedang hadapi besar. Apa itu? Selalu dalam keadaan berwudu, baik yang ngajar maupun yang diajar. Ya, jadi kalau kita ngajar nih, ibu-ibu sekalian ya, agar mudah dipahami oleh anak, maka awali dari kita sebagai seorang guru dengan kita berwudu. Bahkan dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, sebelum belajar mulai dengan sholawat, kemudian mulai dengan bertasbih, baru belajar. Di situ akan turun ilmu yang namanya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholawat terus bertasbih. Ini akan mendatangkan apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, sekarang saya ajak nih. Ayo anak-anak sekalian, halo. Masya Allah, masih hidup, berarti masih hidup. Kita bertasbih. Subhanallah, wala ilaha. Semangat, semangat. Wallahu akbar. Wala
sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Biar ganjil satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, saya doain semuanya sukses. Sukses dunia dan akhirat. Cita-citanya Allah berikan kemudahan. Cita-citanya jadi kenyataan. Mau tahu nggak? Tasbih yang barusan kita baca, tasbih itu bacaannya para nabi, bacaannya para malaikat. Ya. Kalau di dunia ada Baitullah, ada Ka'bah. Setiap kali orang tawaf mengelilingi Ka'bah, sunnah membaca tasbih tadi. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad. Kalau di atas lurus ke Baitul Ma'mur, di atas langit itu juga ada. Namanya Baitul Ma'mur. Di atas langit malaikat-malaikat tawaf setiap saat, tidak pernah berhenti. Mereka tawaf, para malaikat dengan manusia yang ada di dunia, bacaannya sama, tasbih yang tadi kita baca. Maka ada satu riwayat, kalau setiap hari pengen meraih pahala haji dan umroh, bacalah pengantar tidurnya tasbih tadi. Kalau setiap hari pengen bisa berjumpa dengan Nabi, maka bacalah sholawat sebelum tidur 10 kali. 10 kali, 2 kali begini, 10 kali. Kan kalau 2 kan nggak bisa, ya. Jadi 1 kali. Ya, jadi sholawat sebelum tidur 10 kali. Impikan ya Allah, ya Rasulullah, biar bertemu dengan Nabi. Gak apa-apa sekarang belum bisa berziarah ke makam Nabi, belum bisa datang ke makam Rasulullah, karena memang berat buat setiap orang bisa datang berziarah langsung ke makam Nabi. Tapi untuk bisa mendapatkan syafaatnya Nabi, dari tempat tidur kita, dari majelis kita, dari di mana kita duduk, banyak baca sholawat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kepala sekolah mana ya? Ya, saya mau kasih hadiah ini. Kepala sekolahnya nggak ada nih. Ya, mau ditunggu? Hah? Nobat ya. Kita doain ya, Ibu kepala sekolah kita, biar Allah kasih kesehatan. Terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah ada umur, ada kesehatan, ada waktu, kita akan bisa berjumpa kembali. Jangan lupa media sosial saya, baik TikTok, baik Instagram, YouTube dan Facebooknya. Mudah-mudahan semakin menge-share kebaikan, itu akan menjadi nilai pahala yang mengalir. Sekali lagi mohon maaf, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Diniatkan dengan Fatihah ini, ya Allah, kita semua diberi kesehatan, diberi kesuksesan dunia dan akhirat, biar bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Ibu Guru semuanya, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.